911, ada keadaan darurat apa? 911. Teman saya tertembak. Yang menembaknya orang lain di dalam rumah. Teman saya tertembak. Kamu bilang temanmu tertembak. Saya butuh kamu, saya perlu Anda teman. Tidak apa-apa, Bu. Apakah seseorang menembak teman Anda di rumah Anda? Iya. Ya. Siapa yang menembaknya? Siapa yang menembaknya? Siapa yang menembaknya? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu jam 11 malam, di sebuah kompleks apartemen di Macon, Georgia, di mana polisi merespons laporan penembakan. Usaha, hubungi PEC dan beritahu mereka seperti 2080D ini di sini. Bukan pintu yang lain. Sheriff's office. Cancer Sheriff. Pengalihan. Pusat, coba cari tahu dari mana panggilan itu. Mungkin itu panggilan pengalihan. Ya, apakah mereka keluar? Tidak. Karena tak ada yang menjawab pintu, para petugas turun ke bawah untuk mencari jawaban. Saya sedang berkomunikasi dengan penelpon. Dia tidak ada di sini saat ini. Ketuk salah satu pintu ini, lihat apakah mereka mendengar suara tembakan. Saya tidak tahu, biasanya telepon-telepon ini ramai di sini. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Hei, kamu tinggal di sini. Apartemen yang mana? Di atas temanku, aku rasa aku pikir dia sudah meninggal. Tunggu sebentar. Tunggu, pusat komando. Kami harus berkoordinasi dengannya. Kami harus menghubungi seseorang. Iya. Maaf, kami hanya ingin memastikan itu bukan kamu. Maaf ya bro, jadi sekarang bagaimana? Polisi kemudian mengidentifikasi wanita yang terlihat di sini sebagai Jada Johnson yang berusia 27 tahun. Penelepon layanan darurat 911 mereka yang tak lama kemudian menjadi tersangka. Bagaimana kamu masuk lewat pintu itu? Saya mengunci pintu belakang. Itu sudah saya kunci. Tapi pintu depan juga. Saya menguncinya. Tapi saat saya lari dan mengambil anak-anak saya mengunci pintu depan. Di mana anak-anakmu? Mereka ada di lingkungan sekitar. Oke, siapa yang di atas? Itu teman saya. Apakah dia tertembak? Ya, dia tertembak. Saya tidak tahu apakah dia masih hidup. Saya tidak menerima pesan. Saya tidak tahu. Baiklah, tunggu. Saya tadi hanya berjalan di belakang. Kamu tadi hanya berjalan di bagian belakang. Iya, aku sedang mencoba menemui ibu kita. Jada memberitahu polisi bahwa temannya telah ditembak di apartemennya oleh seorang pria tak dikenal dan membawa petugas ke pintu belakang. Tunjukkan lewat mana masuknya. Kita harus segera masuk. Iya, ayo. Tunjukkan jalannya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini yang berikutnya. Berikutnya. Kena pukul di kepala. Kamu satu. Pukul berikutnya yang satu, ya. Punya aku apa? Terjadi. Harus mundur lebih jauh. Atau tiga. Saya ingin mengambil yang ini. Terima kasih. Doakan saya dulu. Kantor Sheriff. Tetap mundur, tetap mundur. Satu orang tumbang. Di dalam, polisi menemukan Wayman Danzy, 39 tahun, dengan dugaan luka tembak di dada, menurut dokumen pengadilan. Waymon dinyatakan meninggal di tempat tak lama kemudian.
Selanjutnya, lebih banyak polisi datang sebagai bala bantuan saat semua mata tertuju pada Jada untuk mencari jawaban. Hei, siapa kamu? Kamu tinggal di sini? Apa yang terjadi? Tunggu. Mundur. Ini benar-benar penembakan terarah. Ada 2 sheriff di sini. Petugas keluar. Amankan dia, masukkan ke mobil. Oke. Ayo. Lewat sini. Ikuti aku lewat sini. Ayo, aku butuh sekarang. Sheriff, aku butuh. Please. Kenapa harus jangan kalau akan penjara, Bu? Ikut saja denganku. Tidak, kamu tidak akan. Ikut saja denganku. Di kepala. Saya berhati saya banget. Ikut saja denganku, oke? Tolong. Ayo, boleh lewat sini. Begitu mereka keluar dengan ambulans, aku akan beritahu kamu ya. Jalan lewat sini, supaya kamu tidak jatuh. Ada seseorang yang menahanmu. Oh, Mungkin ini bukan rumahku. oke. Ya, kamu sudah kapan? Ayo, yang ini, mereka. Sekarang pintunya sudah terbuka. Kita harus masuk lewat belakang. Ayo, bro. Bu, ikut saya. Di atas. Mereka sudah membuka pintunya. Lewat sini. Sial, maafkan saya. Ayo, sini. Silakan duduk di sana ya. Tunggu, bisa menutup pintunya? Bu, silakan duduk di... Apakah Anda akan menutup pintunya? Tidak, duduk di sana ya. Saya akan menurunkan jendelanya untuk Anda ya. Saya hanya mencoba bernapas. Saya tidak bisa bernapas sekarang. Saya akan menurunkan jendela untuk Anda. Baiklah, tunggu sebentar. Saya di sana untuk... Jada diamankan di dalam mobil patroli dan diantar ke kantor polisi. Nanti kita akan kembali mengikuti kisahnya. Sementara itu, petugas di lokasi terus berusaha mencari tahu apa yang terjadi di sini. Bagaimana dengan kamu yang dipukul di dada? Dia punya kasus. Ya. Dapat selongsong peluru. Kamu mungkin ingin segera memberitahu penyidik dan lab forensik. Ada apa, bro? Dia punya bekas cakaran. Di kepalanya. Juga. Ya, aku tahu itu. Dia tidak memberitahunya. Ini aku. Iya. Yo, awasi kasus penjualan itu. Hati-hati. Kita harus keluar dari pengawasan. Ya. Ya, 184. Ya. Teruskan. Tuh. Cerita kita, dia sudah pergi. Sebagian dari ceritanya. Ya, tahan dulu di situ. Biar aku panggil taksi dulu. Malam ini bakal jadi malam yang gila. Selanjutnya, seorang detektif membacakan hak Miranda kepada Jada di kantor polisi sebelum menanyainya lebih lanjut. Dari awal, ceritakan semuanya dari awal. Ya, seperti kenapa, kapan. Kamu tahu akan ada lebih banyak detail. Bertemu dengan Wayman, itu kamu. Kamu bersama siapa? Saat kamu bepergian dengan siapa? Aku sebenarnya hanya benar-benar bicara dengannya saat aku benar-benar. Punya hubungan yang baik dengannya. Cocok. Aku pergi, kamu bilang Win, kamu bilang Tim, ya, aku punya favorit, tapi itu sudah terlambat.
Jada memberitahu detektif bahwa dia bertemu korban di situs kencan online saat bekerja sebagai pekerja seks. Ya, dia menghubungi aku lewat aplikasi baru ini, lalu kamu tahu, kami akhirnya ngobrol dan dia sempat datang. Tapi waktu dia datang, kamu tahu, aku sebenarnya nggak banyak ngasih apa-apa ke dia. Dan kami cuma ngobrol aja. Kamu tahu, aku cuma bilang ke dia, aku nggak tahu, aku merasa nyaman sama dia. Aku nggak dapat perasaan aneh atau kamu tahu, firasat buruk dari dia atau apapun. Jadi kami cuma ngobrol dan itu Dia sebenarnya, ya aku, ada orang lain yang datang, dan lalu kamu tahu, dia tetap di luar sana. Dan kemudian dia akhirnya kembali. Dia harus pergi ke pom bensin, dia kembali. Kami Itu di hari yang sama saat kamu bertemu dengannya. Ya. dari situ seperti dia langsung. aku nggak mau bilang kayak dia nggak terobsesi atau apa, cuman sejak hari itu, sejak dia ketemu aku, kamu tahu, dia bilang dia bisa merasakan kalau ini bukan, kamu tahu, dia bisa tahu aku berbeda dari cewek-cewek lain. Dia saat itu, dia seperti penjaga buatku. Dia ingin memastikan aku baik-baik saja. Kamu tahu, kalau ada sesuatu yang salah, hubungi dia. Bahkan meskipun dia baru saja bertemu aku dan mungkin terdengar gila, mungkin memang begitu, aku nggak tahu. Tapi dia ingin memastikan aku baik-baik saja. Jada menjelaskan bagaimana dia dan Waymon menjadi dekat dalam beberapa bulan sebelum penembakan itu. Sebelum membahas detail tentang klien lain yang menurutnya memicu dugaan rencana balas dendam setelah pria misterius itu menolak membayar. Ceritakan bagaimana kamu meminta uang itu. Kamu bilang kamu punya gambaran soal transfer uangnya. Iya, dia terus saja berbohong tentang aku. Jadi aku bilang, bagaimana kalau kamu kembali saja setelah kamu punya masalah besar? Seperti Itu bukan masalah, dia mungkin akan kembali kapan saja ada masalah. Karena rasanya seperti, kamu tahu, aku sudah bisa tahu itu omong kosong. Tapi aku tidak mau mengusirnya dari rumahku. Aku tidak mau. Yah, keluar dari sana. Iya, seperti kamu tahu, aku berusaha menjaga semuanya tetap sopan supaya pria ini bisa pergi dan sebagainya. Dan aku tidak tahu, dia menganggap itu seolah-olah aku lemah atau sesuatu. Jadi kemudian dia memang tidak mau pergi. dia bilang ke kamu, dia memang tidak mau pergi. Dia bilang dia tidak akan pergi. Dia sudah datang ke sini. Seperti, kenapa aku harus kembali? Aku sudah di sini. Aku tidak akan pergi. Aku bahkan harus membayar uang bensin orang ini supaya aku bisa datang ke sini. Pengetahuannya seperti ini. Dan selama itu juga, pistolnya sudah dia keluarkan. Kapan dia melakukan itu? Pada saat itu, dia mengambil pistolnya dan mengarahkannya ke saya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Dia memukulku. Aku nggak akan pergi kemana-mana. Dia punya kamera di sini. Dia mondar-mandir mencoba melihat-lihat. Aku, sayangnya, kamu ngerti kan, dia memukulku. Lalu, setelah itu, dia selesai. Dan kamu tahu, dia seperti kita di sini, permintaannya, mengambil uang dari cash app ini. Dia memberiku 2 cash app. Itu tidak muncul. Aku hanya bilang, lihat, tidak apa-apa. Kamu tahu, kamu sudah punya cash app-ku. Dan kamu lihat, karena dia, saat dia duduk di tempat tidur, dia menyuruhku mengirimkannya sebelum semua ini terjadi. Sebelum dia bahkan mengeluarkan pistol dan sebagainya. Dia memberiku sedikit petunjuk. Aku harus, seperti mengirimkannya ke akunnya. Dan aku hanya bilang, kamu sudah punya cash app-ku. Aku hanya berusaha menyelamatkan diriku. Jangan khawatir soal itu. Kamu tahu, begitu kamu dapat ini, disinilah kamu sudah punya cash app-nya. Tinggal kirim saja ke aku. Oke, berapa banyak tadi? Berapa yang seharusnya dia kasih ke kamu untuk itu? 125. 125 untuk oke. Tapi dia, maksudnya, dia tidak, maksudku, dia baru saja melakukannya. Dia pada dasarnya tidak membayar kamu untuk apa yang kita lakukan. Benar? Dan dia mengambilnya. Iya. Mengambilnya juga. Dia punya uangnya kan? Dia punya uangnya. Iya, dia mau semuanya gratis. Iya. Oke. Iya, dari situ aku langsung kembali ke kamarku. Anak-anakku ada di kamar lain. Aku kembali ke kamar. Dan aku hanya duduk di sana dan menangis sampai aku berhenti sejenak. Akhirnya aku menelpon. Saat itulah aku mengirim pesan ke adikku dan menelponnya. Aku menceritakan padanya apa yang sedang terjadi dan sebagainya. Dan aku hanya duduk di sana di belakang api. Menjelaskan semuanya. Itu saja. Aku membarikade pintuku. Dan ketika aku menutup telepon dengannya, aku melihat ada pesan darinya. Dan dia benar-benar mengirimiku pesan baik dengan sebuah pertanyaan.
Aku tidak pernah membalasnya. Aku lalu menelpon kakakku lagi. Aku bilang, Dia baru saja menelponku. Dia baru saja mengirim pesan padaku. Dan saat itulah aku membarikade pintu-pintu. Kamu tidak salah dengar. Jada mengatakan bahwa orang yang diduga menyerangnya mengirim pesan kepadanya setelah kejadian itu, yang berbunyi, "Kita baik-baik saja." Pesan itu, katanya, kemudian dia tunjukkan kepada Waymon sebelum mereka berdua diduga memutuskan untuk membalas. Saat itu Wayne, karena Wayne marah. oke, jadi pesan-pesan teks mulai masuk dari dia. Seperti, Semuanya baik-baik saja. Ya, jadi kamu tunjukkan ke dia, kenapa aku bilang sedang mengirim pesan? aku bilang, dia terus menelpon aku, dia terus mengirim pesan dan sebagainya. Aku tidak. Dia tunjukkan ke aku. Terus kenapa? Apa yang Wanda katakan? Itu Wanda kayak, atau gimana menurutmu? Dia pikir dia selingkuh, jadi aku bakal tunjukin ke dia kalau itu nggak benar. Dan apa yang kamu katakan saat kamu bilang begitu? Aku. Kamu seharusnya bilang apa? Aku nggak bilang apa-apa. Aku nggak khawatir lagi soal itu. Maksudmu, kamu nggak khawatir lagi soal itu. Sudah selesai. Enggak, aku sudah bilang begitu. Kemarin waktu dia seharusnya datang jam 5, aku bilang ke Wayne kayak, aku nggak khawatir soal itu. Ya pada akhirnya, kalau kamu melakukan sesuatu ke dia, itu nggak akan cuma itu saja. Bakal ada banyak hal lain yang ikut juga, ngerti nggak? Dia sudah pernah diantar orang sebelumnya. Dia kayak, gimana mau? Sakit banget, ngerti nggak? Kamu nembak bagian itu, dan pipa masih nempel di situ. Dia bilang, waktu itulah dia ngomong pertama kali. Dia bilang, dia juga akan keluar. Dan menodong mereka. Dia mau ambil semua yang mereka punya. Merampok mereka. Iya, dia mau merampok mereka. Dia mau suruh mereka menurunkan celana sampai ke mata kaki. Dia memang sudah punya rencana lengkap. Bro. Jadi, apa dia menyuruhmu ikut saja? Iya, dia bilang begitu. Kau tahu? Dia bilang bahwa ketika itu seharusnya terjadi, dia ingin aku... Kau tahu, tetap arahkan pistolku ke pria itu saat dia ada di dalam rumah. Kenapa kamu setuju dengan itu? Aku tidak setuju untuk membunuh siapapun. Aku tidak berpikir, kamu tahu, kenapa kamu setuju dengan itu? Hanya untuk memanfaatkannya. Jadi itu membuatmu sangat marah, karena aku rasa begitu. Enggak. Jadi intinya, dari semua orang yang kamu nongkrong bareng di Pinger, kamu nggak pernah kena tipu sama siapapun. Kamu ngerti maksudku, bro? Aku nggak pernah lihat. Aku nggak peduli soal uangnya. Jadi kita cuman, aku nggak ngelakuin itu. Aku nggak ngelakuin. Itu membuatmu seburuk itu. Itu menghancurkanku. Dan itu membuatku merasa paranoid, kehilangan akal sehatku. Itu aku nggak peduli. Aku nggak peduli soal uangnya. Baiklah, jadi... Mengingat dugaan rencana perampokan itu, detektif meninjau pesan-pesan yang Jada katakan telah dia kirimkan kepada target yang dimaksud untuk diduga memancingnya ke apartemennya, di mana Waymon akan menunggunya. Aku sedang berusaha ke sana. Kau tahu itu. Jam berapa sekarang? Oke, jam 7. Lalu dia bilang, kamu masih belum ngirimin aku cash app itu. Oke, bisa tunggu sampai sekitar jam 9 supaya aku bisa menidurkan anak-anakku lalu berangkat. Dan dia bilang yang itu kita bisa Netflix and chill. Baik, jadi pada saat itu kamu bilang kamu menelpon Wayne dan berkata, aku mulai membawaku ke Wayne dan berkata, Dia menelponku. dia menelponku. Jadi, lalu dia bilang, oke, 20 menit. Dan jam berapa dia membuka pintu? 11.26, tapi dia tidak ada di sana. Oke, jadi itu jam 11.03 kamu mengirim pesan ke dia. Maksudku, kamu sudah cek. Wayne bilang, dia menelpon. Dia menelpon aku. Lalu dia bilang, 20 menit. Dia bilang, Aku baru saja menelpon, jadi Wayne tetap tiba lebih dulu. iya, di sana. Baiklah, jadi ketika Wayne sampai di sana, mereka mau aku masuk ke Wayne melakukan apa saat dia masuk. Jadi Wayne masuk, dia berjalan masuk. Jadi mereka mau apa? Ayo, maaf. Apa yang dilakukan saat dia masuk? Dia memukulinya. Jatuh. Bagian ini, maaf ya, aku baru saja bangun. Aku benar-benar baru tidur. Saat aku sedang tidur ini. Dan Wayne masuk. Aku membuka pintu, aku cuma bilang, dia mungkin hampir sampai di sini. Aku nggak tahu, soalnya dia mungkin kau tahu sendiri. Tapi maksudku, aku nggak, dia. Jadi, dia menelpon, jadi dia melihat sesuatu. Dia terus menelpon, dan dia seperti itu sempurna. Kamu mengerti maksudku, seperti dia datang tepat waktu. Sekarang dia berjalan dengan cara terbaik, seperti yang aku bilang, aku mendengar suara bel velcro, dia memilihnya.
Dan ketika akhirnya aku melihat tangannya, dia sudah memakai sarung tangan hitam. Apa yang dia suruh kamu lakukan? Dia menyuruhku. Dia bilang, saat kamu membuka pintu, kamu harus siap dengan senjatamu. Dan dia bilang, tidak, dia menyuruhku untuk mengeluarkan senjataku. Karena saat aku membuka pintu, dia ingin aku langsung mengarahkan senjataku padanya atau semacamnya. Mengacungkan senjata ke arahnya? Iya, maksudnya, dan aku bilang, tidak, aku tidak akan melakukan itu. Dia seperti, ya tidak, maksudnya kamu jangan, kamu nggak main-main, kamu serius gitu. Oke, jadi dia menyuruhmu melakukannya. Jadi kamu menaruh senjatamu di sana, oke? Dia yang menyuruhmu. Ya, oke. Jadi kamu memasukkan senjatamu ke dalam saku atau di pinggang. Lalu apa yang terjadi? Jadi apakah dia mengetuk pintu atau apa yang terjadi? Dia mengetuk pintu, dia memang mengetuk. Tapi aku mulai panik. Jadi apa yang dia lakukan? Dia tetap di sini bersama anak-anak, kami ada di bawah sini. Dan aku mencoba melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Jadi kamu gemetar? Iya. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan, tapi sial, buka pintunya. Dan apa yang dia lakukan? Dia sedang berdiri tepat. Gimana jalannya ke pintu menuju ruangan. Oke, ruangan itu, tepat di sana. Saya rasa dia tidak berniat melakukan kekerasan. Tapi aku pikir, lalu aku membuka pintu. Dia akan melihatmu. Di luar sana sangat terang. Kamu tahu, dia akan melihat apa yang akan kamu lakukan. Kamu hanya akan mulai menembak begitu aku membuka pintu. Karena sebelumnya dia bilang ke aku, yang harus kamu lakukan cuma menunduk. Dan aku cuma berpikir, sekarang aku merasa aku akan tertembak dalam prosesnya. Jadi apa yang terjadi? Jadi dia memang berniat membunuh. Itu Sepertinya begitu. saya akan bertanya, apa yang dia katakan akan dilakukan? Dia bilang, dia akan membuatnya menanggung akibatnya. Dia tidak bilang, saya akan membunuhnya. Tapi dia bilang, saya akan membuatnya menanggung akibatnya. Dia tidak bilang dia ingin membunuhmu. Tapi dia bilang, dia akan pergi. Ke nama sialan itu seperti tidak akan pernah lagi. Sekarang, lalu dia juga bilang, dia tidak akan bisa begitu saja meninggalkanku. Dia bahkan bilang, dia pergi, dia akan kembali. Oke, jadi kamu panik dan kamu berdiri menghadap kamar tidurmu di kamar anak-anakmu. Di area kecil yang gelap itu. Awalnya kami di area dapur. Jadi apa yang dia suruh kamu bawa kepadanya? Apakah dia menyuruhmu untuk membawanya ke suatu tempat atau dia hanya baiklah kita? Ya, dia pergi. Saat itulah dia pergi lebih jauh karena dia berada di balik dinding dan sekarang dia tidak bisa melihatnya. Karena itu dia menyuruhku untuk membuka pintu. Kamu hanya ingin itu. Oke. Jadi kamu tidak ingin tertembak dalam prosesnya, tapi kamu hanya ingin dia yang tertembak. Karena kamu ingin menempatkannya dalam posisi agar dia yang tertembak. Aku tidak. Aku tidak suka dia juga tidak pernah suka aku. Tidak, itu apakah kamu mau? Apakah kamu mau menjelaskan? Bagaimana? Apa tujuannya? Apa tujuanmu? Apa tujuan dari rencana itu? Aku tidak ingin dia melihat Wayman. Dan dia mengacungkan pistolnya ke arahku. Siapa dia? Siapa yang mengacungkan pistolnya ke arahmu? Aku tidak mau orang itu mengacungkan pistolnya ke arahku. Jada menjelaskan bagaimana Waymon diduga bersembunyi di area lorong, berencana merampok pria itu saat dia datang. Tapi apa yang dia katakan terjadi selanjutnya tidak berjalan sesuai rencana. Di ambang pintu, ya. Dia langsung mundur, jadi aku membuka pintunya. Hai ganteng, aku membuka kunci. Itu ketika dia masuk, aku bilang, kamu tahu, anak-anakku sedang tidur, jadi jangan berisik. Dia berjalan ke dapur. dan dia nggak cium siapa-siapa. Nggak juga. Dia masuk ke sini seperti dia mencuri sesuatu untukku, tapi dia di sini, tepat di samping lorong. Dan jadi kamu bilang ke dia kalau dia punya surat penangkapan? Bilang mereka punya surat penangkapan, lalu dia kembali sekarang. Sekarang dia kembali di lorong, tapi pintu kamar saya tertutup. Kamu tidak bilang mereka untuk ambil itu dengan dahsyat. Bilang mereka untuk ambil itu dengan dahsyat. Tidak. Dia baru saja pergi, dia baru saja masuk ke kamar. Oke. Jadi maksudmu, kamu bilang aku, jadi mereka langsung keluar rumah. Dia berjalan dan pintu kamar aku tertutup. Dia main ponsel, entah ngapain. Dan cahaya dari ponsel itu, waktu dia lihat ke atas, dia berbalik dan dia langsung mundur. Dan dia bilang, dia bilang ke aku, dia punya aku, dia punya. Apa yang kamu lakukan? Aku mundur karena pada saat ini, dia mengira semua ini ulahku. Oke, kamu di belakang dia? Oke. Dan aku mundur, lalu aku menuju ke dapur. Dan tiba-tiba, Aiden di sana berkelahi, saling melempar ke dinding dan segala macam hal. Bagaimana Wayman sudah pergi? Lalu apa yang terjadi?
Jadi aku tidak tahu bagaimana. Mereka, termasuk Aiden, mulai berkelahi karena dia sudah mengacungkan pistolnya. Aku tidak tahu bagaimana mulainya, Aiden. Aku tidak tahu. Aku pikir mungkin pria itu menyerangnya atau sesuatu. Atau mungkin Wayman ingin memukulnya atau sesuatu. Seperti aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya tahu saat dia ada di pojok dekat jalan Christian, aku melihat Wayman memukulnya beberapa kali. Memukulnya. Dan sekarang, seperti Dia ada di sana, temannya dia bilang karena Wayman sedang bicara kepadanya seperti kamu, dia bilang, aku punya uangnya untukmu, aku datang ke sini untuk membawakanmu uangnya. Tunggu dulu, Temannya bilang, dan Wayman bilang, enggak, dia nggak bawa uang buat dia. Kamu bilang ke dia kalau anak-anaknya ada di sini. Jadi mereka ngomong sama dia, mereka saling berdebat kenapa mereka bertengkar. Tapi sekarang mereka sudah di seluruh rumah. Ada lubang di dinding. Mereka mengobrak-abrik seluruh rumah, menjatuhkan semuanya. Dan kurasa begitu Wayman merasa dia mulai mengalahkannya, saat itulah dia menyuruhku untuk menembaknya. Apa yang dilakukan? Bagaimana dia melakukannya? Dia bilang, tembak itu, tembak ini. Kamu melakukannya. Aku memang menembaknya. Katakan padanya, itu, apa kamu mengarahkan pistolnya? Iya, tapi bagaimana caramu melakukannya? Tunjukkan tanganku, aku memegangnya. Di mana mereka berdiri? Di mana mereka berada? Maksudku, di mana posisi mereka saat dia menyuruhmu menembak orang ini? Di sini, Wayman. Tepat di depan jendela. Iya, tepat di depan jendela. Di mana Wayman berada, disitulah dia ditemukan. Jadi kamu berdiri. Kalau kamu berdiri di mana? Aku sedang berdiri di titik ini. Ini adalah. Jadi apakah kamu sudah mengeluarkan pistolnya atau kamu harus menariknya dulu? Aku sudah mengeluarkan pistolku sejak mereka mulai bertengkar. Karena aku sudah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Maksudku, aku tidak tahu apakah dia akan menjatuhkan pistol dari tangan Wayman dan mengeluarkan pistolnya sendiri. Jadi aku hanya berjaga-jaga dengan pistolku. Supaya dia tidak menembakku. Lalu apa yang terjadi? Mereka bertengkar dan di tengah-tengah mereka bertengkar, pistolku terlepas dari tanganku dan magasinnya terlepas. Jadi Wayman menyuruhku menembak dia dan aku sudah siap. Ya, kamu sudah mengeluarkan pistolnya. Aku harus menembaknya. Dia memukulku. Aku harus menembaknya. Pada saat ini, aku akan mengambil kunciku dan aku akan pergi. Tapi aku mendengar suara tembakan. Jadi aku meninggalkan kuncinya. Jada bilang rencana mereka benar-benar jadi bumerang ketika Wayman malah tertembak dalam insiden itu sebelum dia menelepon polisi. Selanjutnya, wanita berusia 27 tahun itu diberitahu bahwa para penyidik tidak benar-benar menganggap dia tidak bersalah dalam situasi ini. Kamu lepaskan. Biar aku lihat. Baiklah. Ya, ini tidak terlihat bagus. Ini mimpi buruk. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Aku hanya ingin fakta bahwa ini semuanya diatur. Bagaimana semuanya diatur, dan ini adalah proses menyelamku. Itulah alasannya, itulah sebabnya. Selamat. Hey G. Anggota Dewan, ada apa? Tidak, itu tidak mungkin benar. Tidak. Baiklah, tidak. Jada didakwa atas pembunuhan saat melakukan tindak pidana berat dan penganiayaan berat. Sebagai bagian dari kesepakatan, jaksa kemudian mencabut dakwaan pembunuhan, sementara Jada mengaku bersalah atas penganiayaan berat. Catatan pengadilan menunjukkan pria berusia 27 tahun itu dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, diikuti dengan 15 tahun masa percobaan. Namun pertanyaannya tetap, siapa pria misterius yang diduga menarik pelatuknya? Hingga berita terakhir, belum ada informasi mengenai tersangka yang mungkin terlibat yang dirilis. Apa yang kamu punya untukku, aku akan melakukannya. Itu. Oke, aku baik-baik saja ya. Baiklah, jadi kita akan meletakkan. Apakah kamu punya sesuatu di sakumu? Keluarkan isi sakumu. Berlanggasan sekarang untuk akses yang lebih mudah.